Maret tanggal 1, tahun 1942. Selat Sunda, jam 23.45. Angin malam bertiup tajam dari arah barat, membawa aroma garam dan asap bensin yang entah dari mana. Di atas geladak USS Houston, CA-30, lampu-lampu diredam. Hanya menyisakan cahaya remang yang memantul di permukaan laut yang gelap tak berujung. Ombak bergulung perlahan, seolah laut sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang akan meledak tanpa peringatan. Letnan Arch Hartley berdiri memegangi teropong yang mulai berembun. Tetap waspada, gumamnya meski tak ada yang mendengar. Di kejauhan, HMS Perth, sekutu terakhir mereka di perairan ini, berlayar sejajar. Kedua kapal itu bagai dua bayangan kelam yang tersesat di tengah malam. Di ruang komando Houston, Kapten Albert Rooks menatap peta yang diterangi lampu merah redup. Titik-titik tinta menandai posisi yang menurut mereka aman. Namun malam itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang menunggu di balik kegelapan Selat Sunda. Kecepatan 25 knot. Jaga arah ke selatan. Perintah Rooks. Mesin menderu, mengguncang badan kapal. Suara itu menyebar ke setiap sudut. Ruang mesin, gudang amunisi, kabin awak. Menjadi ritme yang menenangkan namun juga mengingatkan bahwa satu kesalahan bisa berarti akhir dari segalanya. Di bagian lain, awak Meriam tengah memeriksa kembali proyektil 8 inci yang diikat kuat dalam dudukannya. Tangan mereka bergerak cepat, terlatih. Namun wajah mereka memancarkan kecemasan. Mereka semua tahu kabar buruk dari Laut Jawa. Armada sekutu hancur total. Perth dan Houston adalah sisa-sisa terakhir yang mencoba menembus kepungan Jepang untuk mencapai Samudra Hindia. Di anjungan Perth, Komodor Hector Waller melirik jarum kompas. Tetap lurus. Kita harus keluar dari selat sebelum fajar, katanya. Namun fajar masih jauh. Yang ada hanyalah gelap. Gelap yang menyembunyikan armada Jepang di segala arah. Gelombang tiba-tiba berubah. Bunyi gemuruh samar terdengar dari barat daya. Letnan Hartley langsung mengangkat kepala. Kapten, saya mendengar mesin. Banyak mesin. Belum sempat Rooks merespons. Operator radio menoleh. Kontar suara. Kapal cepat. Jumlah tidak diketahui. Rooks merapat ke jendela geladak, menajamkan mata. Lalu dia melihatnya. Kilatan kecil. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Sebuah lampu suar dari kapal yang tidak dikenal. Diikuti kilatan kedua. Kode sinyal Jepang. Semua pos tempur, teriak Rooks. Kita sudah diketahui. Sirine pertempuran meraung di seluruh kapal. Awak Houston berlarian, menaiki tangga, meluncur ke pos mereka masing-masing. Meriam mulai berputar ke arah kilatan itu. Ketegangan yang telah mereka pendam sejak kekalahan di Laut Jawa kini meletup seketika. Perth pun bereaksi. Lampu-lampu merah menyala. Awak bergerak cepat mengisi Meriam 6 inci. Lalu, boom! Dentuman keras memecah malam. Cahaya oranye menyambar dari arah barat. Ledakan artileri Jepang dari kapal perusak Fubuki Class yang tersembunyi di balik kegelapan. Kontak musuh! Jarak 4.000 yard! Teriak pengintai. Houston langsung membalas. Meriam utama menyalak, memuntahkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Guncangan akibat tembakan merambat melalui seluruh kapal hingga ke tulang para awak. Selat Sunda seketika berubah menjadi neraka yang diterangi cahaya oranye. Kilatan Meriam, semburan peluru tracer, dan suara mesin kapal Jepang yang semakin mendekat. Namun musuh bukan hanya satu, bukan dua. Di balik kegelapan, puluhan kapal Jepang, kapal perusak, kapal torpedo, bahkan kapal pendarat bergerak layaknya kawanan serigala yang mengintai mangsanya. Rooks menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ini bukan pertemuan kebetulan. Mereka menunggu kita, katanya pelan, hampir seperti gumaman. Ini perangkap. Dan Jepang telah menyiapkannya dengan sempurna. Dentuman kedua menghantam dekat haluan Houston. Ledakannya menyembur air setinggi menara kapal, mengguyur seluruh dek depan. Suara peluit terdengar, diikuti teriakan komando yang bercampur dengan suara mesin, logam, dan ledakan. Perth mentembakkan salvo pertamanya, merobek malam dengan cahaya putih menyilaukan.
Namun Jepang bergerak lebih cepat. Torpedo diluncurkan. Banyak sekali. Hingga air laut tampak berubah menjadi garis-garis putih mematikan yang melesat menuju kedua kapal sekutu itu. Rooks menatap ke depan. Wajahnya tegang. Namun mantap. Inilah syaratnya. Bertahan hidup atau tenggelam di sini. Dan pertempuran pun dimulai. Ledakan demi ledakan kini menyala di permukaan laut, membentuk siluet dua kapal sekutu yang terjebak dalam cahaya neraka buatan manusia. Jam 23.58. Selat Sunda. Ledakan demi ledakan kini menyala di permukaan laut, membentuk siluet dua kapal sekutu yang terjebak dalam cahaya neraka buatan manusia. Jam 23.58 malam. Selat Sunda. Gelombang bergetar ketika rentetan torpedo Jepang merobek air, melesat cepat dengan suara mendesing halus yang hanya bisa terdengar oleh telinga paling terlatih. Di ruang sonar Houston, seorang operator berteriak, "Torpedo! Banyak torpedo dari arah barat dan utara!" Di anjungan Houston, Kapten Rooks langsung mengambil keputusan cepat. "Hard to port! Belok kiri penuh!" Kemudi diputar sekeras mungkin. Dek belakang bergetar liar. Houston menukik ke kiri, memotong gelombang dengan sudut tajam hingga percikan air menghantam kaca jendela komando. Torpedo pertama berkelebat hanya beberapa meter dari lambung kanan, terlalu dekat untuk membuat siapapun merasa aman. Di sisi lain selat, Commodore Hector Waller di HMS Perth melihat pola gerak yang sama. Jepang tidak hanya menembak pada posisi mereka menembak pada rute pergerakan mereka. Seolah-olah sudah tahu kemana Perth dan Houston akan berbelok. "Itu berarti mereka sudah tahu kita akan lewat sini," gumam Waller. Ia mengangkat teropong dan melihat kilatan di kejauhan. Bukan kilatan meriam, tetapi lampu-lampu kecil di antara pepohonan Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi. Titik-titik cahaya. Jepang telah menempatkan pengamat di pulau-pulau itu, dan mereka telah memberi sinyal tepat saat Perth dan Houston masuk dalam jangkauan. Waller memukul rel besi dengan marah. "Sialan! Ini bukan pertempuran! Ini penyergapan terencana!" Meriam Jepang kembali menyalak. Tracer merah melengkung di udara, melesat seperti bintang jatuh ke arah kedua kapal sekutu. Awak Houston berlutut untuk menghindari pecahan logam yang berterbangan ketika proyektil menghantam air dan meledak di samping lambung. Sementara itu, awak meriam Houston bergerak secepat yang mereka bisa. "Isi lagi! Bidik 22 derajat ke kanan! Siap tembak!" Meriam utama Houston meledak lagi, menggetarkan seluruh struktur kapal. Peluru 8 inci itu melintas lurus dan menghantam salah satu kapal perusak Jepang, memicu semburan api dari arah geladaknya. Tapi Jepang datang tidak hanya dari depan. Di bawah kegelapan bulan tertutup awan, dua kapal torpedo Jepang dengan sengaja mematikan lampu bergerak cepat dari sisi timur, mencoba mengambil posisi silang. "Kontak baru! Jarak 3.000 yard!" seru pengintai Perth. Waller merespons tanpa danga ragu. "Nyalakan lampu tembak! Fokuskan meriam depan!" Perth menembakkan sinar spotlight besar, menembus kegelapan dan menyorot kapal Jepang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Untuk sepersekian detik, kedua belah pihak saling melihat dengan kejernihan yang mematikan. Kapten kapal Jepang itu, seorang perwira muda bernama Lieutenant Commander Matsuda, memberi perintah singkat tapi tegas. "Hasha! Luncurkan!" 4 torpedo Type 93 Long Lens melesat keluar, meninggalkan jejak gelembung putih yang terang meski dalam gelapnya malam. Long Lens, torpedo paling mematikan di dunia pada masanya. Cepat, senyap, dan bisa menghantam pada jarak puluhan kilometer. Sekali terkena, kapal sekelas cruiser pun bisa terbelah dua. Houston bergerak zigzag, memaksa mesin bekerja jauh di atas batas normal. Percikan putih dari ombak pecah tampak seperti kilatan listrik di bawah lampu-lampu tempur. "Kapten, torpedo mendekat dari 2 arah! Steer hard to starboard! Sekarang!" Houston berbelok ke kanan.
Torpedo pertama lolos, yang kedua lolos, yang ketiga. Garis putih torpedo keempat tepat menuju lambung tengah. Terlambat untuk menghindar. Awak hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Namun pada detik terakhir, ombak tinggi membuat torpedo melenceng beberapa derajat, cukup untuk membuatnya lewat di bawah lambung Houston tanpa meledak. Jeritan lega terdengar di seluruh geladak. Tapi mereka tahu itu hanya keberuntungan sesaat. Torpedo Jepang terus datang, seolah tak habis-habisnya. Perth tidak seberuntung itu. Satu torpedo melintas dekat haluan. Satu lagi melesat menuju buritan. "Hard to port!" teriak Waller. Tapi kapal tidak sempat berbalik penuh. Boom! Ledakan keras menghantam bagian kiri belakang Perth. Cahaya oranye memancar di permukaan air, menyoroti semburan api yang berputar seperti kabut neraka. Seluruh badan kapal bergetar. Awak terlempar dari posnya. Lampu padam sesaat, menyisakan hanya kilatan meriam dan cahaya api dari buritan. "Kerusakan di ruang mesin belakang. Pompa air tidak merespon. Kebakaran menyebar." Wallerstein berdiri tegak. Wajahnya tidak berubah. "Padamkan api. Pertahankan kapal tetap bergerak. Kita belum kalah." Tapi Jepang sekarang bergerak dalam formasi penuh. Mereka menutup semua jalur mundur, semua arah. Selat Sunda berubah menjadi kandang pembantaian. Perth dan Houston berada tepat di tengahnya, dan Jepang baru saja memulai. Api di buritan Perth masih menyala ketika gelombang serangan Jepang datang berlapis-lapis, seperti gelombang pasang yang tidak pernah berhenti. Jam 00.07, Selat Sunda. Di ruang komando Houston, asap tipis mulai masuk melalui ventilasi. Ledakan-ledakan di luar memantulkan cahaya oranye ke kaca jendela, menandai setiap kali sebuah meriam Jepang menyala. Suara logam bergetar seperti gong raksasa. Tiap hentakan meriam Jepang memukul tubuh kapal seolah ingin meremukkannya. Kapten Rooks mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan air asin. "Kita tetap maju, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita mati." Mesin Houston bekerja nyaris di ambang kehancuran. Suhu di ruang mesin meningkat drastis. Para mekanik bertelanjang dada mengguyur mesin dengan air laut agar tidak meledak karena panas berlebih. "Arahkan meriam utama ke kapal di barat," perintah Rooks. "Siap, Kapten." Dum! Tembakan Houston melewati udara malam, menghantam kapal Jepang bertipe Mikura kelas escort ship. Benturan itu menimbulkan percikan api besar, membuat kapal Jepang itu miring. Sorakan kecil terdengar di antara awak, tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena dari timur, datang lagi. 3 kapal perusak Jepang memasuki gelombang pertempuran berikutnya. Mereka bergerak cepat, tersusun rapi seperti gerakan tari yang telah dilatih selama berbulan-bulan. Mereka tidak mengejar kemenangan, mereka mengeksekusi rencana. Di atas Perth, Commodore Waller memperhatikan perubahan formasi Jepang melalui teropong. Matanya yang tajam langsung memahami bahaya yang sedang terjadi. "Mereka memotong jalur kita," katanya. "Mereka ingin kita menabrak garis tembak mereka." Seorang perwira muda di sampingnya menelan ludah. "Commodore, kita sudah terkepung." Waller meletakkan teropong, menarik nafas dan berbicara tegas. "Tidak ada kata terkepung selama kita masih bisa menembak." Saat itulah rentetan peluru 5 inci Jepang menghantam Perth. Tat-tat-tat-tat! Peluru-peluru itu memecahkan geladak, menghancurkan rel besi, menumbangkan awak yang tidak sempat berlindung. Potongan kayu, logam dan darah berhamburan dalam satu hentakan brutal. Perth mempalas dengan meriam 6 incinya. Cahaya putih terang menyala, menggetarkan seluruh struktur kapal. Namun dalam kegelapan yang hanya diterangi api pertempuran, orang-orang Perth melihat pemandangan yang membuat mereka membeku. Di depan mereka, belasan kapal pendarat Jepang. Penuh dengan tentara, penuh dengan persenjataan. Itu bukan patroli Jepang. Itu adalah armada invasi. Ratusan tentara Jepang berdiri di geladak kapal pendarat,
membawa senapan arisaka, bayonet, bahkan beberapa senapan mesin ringan. Mereka tidak menghindar. Mereka hanya menonton, seolah melihat mangsa yang sedang meronta. Houston dan Perth baru menyadari, mereka tidak hanya melawan kapal perusak Jepang. Mereka telah menabrak seluruh armada pendarat yang sedang menuju Jawa. Sebuah kawanan kapal yang jumlahnya puluhan. Sebuah lautan musuh. "Kapten, kontak baru dari utara!" teriak pengintai Houston. Rooks menoleh, dan untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya berubah. Rasa terkejut. Di utara, muncul dua siluet besar, kapal Jepang berukuran besar bergerak dengan elegan namun mematikan. Dia mengenali siluet itu. Harukaze dan Hatsuyuki, dua kapal perusak veteran yang sudah menghancurkan armada Belanda di Laut Jawa. "Ini buruk," gumam Rooks. Detik berikutnya, kedua kapal itu menyalakan semua meriamnya. Selat Sunda dipenuhi kilatan cahaya merah, kuning, putih, warna perang yang membakar langit malam. Tracer Jepang melesat seperti hujan meteor. Meriam utama mereka menghantam air, menciptakan pilar air setinggi bangunan 3 lantai. Perth dan Houston berada di tengah badai tembakan yang tidak masuk akal. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada arah aman, tidak ada jalur keluar. Hanya gelap dan kilatan maut dari segala sisi. Di anjungan Perth, seorang perwira berteriak, "Komodor, kita terkena lagi!" Waller merasakan getaran besar ketika proyektil menghantam dekat ruang mesin depan. Seluruh geladak bergetar begitu keras, seolah-olah kapal itu sendiri sedang berteriak kesakitan. Kegelapan mulai berubah menjadi lampu-lampu kecil. Semakin banyak lampu, semakin dekat. Bukan bintang. Kapal Jepang lagi. Dan lagi. Dan lagi. "Berapa banyak kapal yang mereka punya?" bisik seorang awak, suaranya penuh ketakutan. Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya tidak akan menghibur siapapun. Jepang telah memenuhi Selat Sunda dari ujung ke ujung, dan Perth dan Houston ada tepat di tengahnya. Kapal-kapal Jepang kini memenuhi garis horizon, seolah Selat Sunda berubah menjadi tembok baja yang bergerak mendekat dari segala arah. Jam 00.19. Selat Sunda. Gelombang pecah semakin keras ketika Perth dan Houston terus berusaha memaksa jalan di antara armada Jepang. Di geladak Houston, percikan api dan serpihan logam sudah menjadi pemandangan konstan. Asap hitam tebal mengepul dari lubang ventilasi, menandakan kerusakan serius di ruang mesin. Letnan Hartley yang sejak awal berada di geladak atas, kini bersandar pada rel kapal sambil menahan dada yang tergores pecahan logam. Namun ia tetap mengangkat teropong memeriksa situasi dalam kabut asap. "Kapten," katanya terengah-engah, "kapal pendarat di kanan mulai bergerak mundur. Mereka memberi ruang untuk kapal perusak di belakang." Rooks menajamkan pandangannya. Dan benar. Dari balik kapal pendarat yang perlahan mundur, 4 kapal perusak Jepang muncul seperti bayangan hantu. "Ini gila," gumam seorang awak meriam. "Jumlah mereka tidak pernah berhenti." Namun Rooks tidak panik. Ia sudah melihat hal yang lebih gelap beberapa jam sebelumnya saat armada sekutu hancur di Laut Jawa. Yang membuatnya berdiri tegak sekarang bukan harapan menang, tetapi satu hal. Harga diri kapal perang Amerika. "Putar meriam kiri, siapkan salvo penuh." Perintah Rooks nadanya tegas. Geladak bergetar. Meriam 8 inci Houston bergerak perlahan mengunci target. Dom! 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 3 tembakan beruntun meledak menerangi kegelapan. Peluru raksasa itu menghantam salah satu kapal perusak Jepang, mengoyak bagian tengahnya. Api menyembur dari lambung disusul ledakan amunisi kecil. Sorakan naik dari para awak Houston, tapi kebahagiaan itu segera lenyap. Karena kapal Jepang lainnya langsung merespons. Dalam beberapa detik saja, mereka menembakkan tembakan balasan lebih dari 2 lusin. Tracer melesat seperti garis-garis cahaya merah dan oranye.
Beberapa proyektil menghantam air, tapi sebagian lainnya krak, boom, menghantam geladak Houston, memicu percikan api dan mengguncangkan seluruh kapal seperti badai petir. Kebakaran di geladak belakang, ruang senjata kedua rusak. Kita kehilangan daya di radar. Jeritan teknisi, perwira, dan awak bercampur menjadi satu dalam kekacauan. Sementara itu, Perth juga berada di neraka versinya sendiri. Geladak Perth sudah dipenuhi asap putih dari sistem pemadam otomatis yang bekerja mati-matian menahan api yang pecah di berbagai titik. Perwira-perwira berlari membawa selang air laut, sementara tim medis menarik 2 awak yang terluka parah di dekat meriam utama. Namun suara paling mengerikan datang dari bawah. Trompet darurat dari ruang mesin. "Komodor, mesin kiri panas berlebih. Mesin kanan kehilangan tekanan minyak. Kita tak bisa mempertahankan kecepatan." Waller menggenggam rel anjungan. Jarinya bergetar dengan dentuman meriam yang mengguncangkan seluruh kapal. "Bertahan sedikit lagi," katanya pelan namun tegas. "Kita belum selesai." Perth menyalakan spotlight lagi menerangi kapal Jepang di depan mereka. Dalam cahaya itu, awak Perth melihat pemandangan yang membekas di ingatan mereka selamanya. Ratusan tentara Jepang di atas kapal pendarat melindungi wajah mereka dari cahaya. Sebagian berteriak, sebagian hanya menatap dengan mata penuh kebencian dan keyakinan. Beberapa menembak balik dengan senapan arisaka, pelurunya mengenai rel atau menggores dinding kapal. Walaupun dampaknya kecil, simboliknya besar. Perth sedang melawan pasukan sekaligus kapal-kapal perang. Tiba-tiba, gelombang torpedo Jepang kembali datang. Operator sonar Perth menjerit. "Torpedo dari utara, dari 2 kapal perusak." "Hard to starboard," perintah Waller. Perth berputar, memaksa mesin yang sudah sekarat bekerja dengan tenaga terakhirnya. Geladak miring. Awak terjatuh. Beberapa berguling ke rel, tetapi ditangkap oleh rekan mereka. Satu torpedo melintas hanya beberapa meter dari haluan. Torpedo kedua melesat ke sisi kiri kapal. Perth hampir berhasil menghindar. Hampir. Boom! Ledakan itu menghantam bagian dekat ruang generator, membuat lampu-lampu kapal padam total untuk beberapa detik. Gelap gulita menyelimuti Perth. Hanya kilatan meriam Houston dari kejauhan yang memberi sedikit cahaya. Waller terhuyung namun tetap berdiri. Matanya menatap ke depan, ke arah Houston yang masih mengeluarkan tembakan meskipun lambungnya sudah penuh lubang. Ia berbisik, "Kita berdua tidak akan keluar dari sini." Di Houston, kekacauan semakin parah. Ledakan lain menghantam lambung kiri. Asap tebal masuk ke ruang komando membuat awak batuk keras. Operator radio mengusap wajahnya yang hitam oleh jelaka. "Kapten, kita sudah menembakkan 2/3 amunisi. Bahan bakar menipis. Sistem air laut rusak. Kita..." Rooks menahan bahunya. "Kita masih bisa menembak?" Operator itu mengangguk. "Kalau begitu, lakukan." Rooks berdiri di tengah ruang komando, menatap neraka di luar. Jepang meluncurkan salvo baru. Houston membalas. Perang terus berlanjut. Tidak ada yang mundur. Tidak ada yang berteriak menyerah. Di laut hitam itu, 2 kapal sekutu terus berjuang, seolah ingin menulis bab terakhir mereka sendiri. Meriam Houston dan Perth terus menyalak, saling menyemangati lewat kilatan cahaya di tengah gelapnya malam. 2 kapal yang berbeda bendera, namun berbagi nasib yang sama. 0033, Selat Sunda. Asap tebal kini menutupi sebagian besar geladak Houston. Lampu-lampu darurat berkedip-kedip seperti lilin yang hampir padam ditiup angin. Suara ledakan menggema tanpa henti, bercampur dengan jeritan perintah, suara langkah tergesa-gesa, dan denting logam panas yang jatuh dari langit-langit. Di ruang mesin Houston,
panas sudah mencapai titik yang nyaris tak tertahan. Para mekanik berlumur oli, wajah mereka hitam oleh asap dan keringat. Temperatur naik terus, pompa pendingin tidak bekerja. Kalau kita paksa, mesin bisa meledak, Kapten. Tapi perintah Rooks turun tanpa ragu. Pertahankan daya, berapapun harganya. Houston terus bergerak, pelan tetapi tetap maju. Di luar, Jepang terus menembak dengan formasi ketat. Kapal-kapal perusak mereka bergerak seperti kawanan hiu yang mengitari mangsa yang terluka, menunggu saat tepat untuk memberikan gigitan terakhir. Sementara itu, di Perth, situasinya jauh lebih buruk. 0038. Geladak Perth dipenuhi lubang-lubang besar. Beberapa masih mengeluarkan api kecil. Tim pemadam berlarian menyemprotkan air laut dari selang kapal, namun setiap kali mereka berhasil memadamkan satu titik api, dua titik lain muncul dari ledakan berikutnya. Commodore Waller berdiri di anjungan seperti nahkoda yang menolak tunduk pada badai. Raut wajahnya keras, tapi di matanya terselip kesadaran bahwa kapal ini hampir habis. Commodore, air naik di ruang mesin depan. Kompartimen dek bawah banjir. Kemiringan mencapai 5 derajat. Torpedo lain terdeteksi, jarak 2000 yard. Waller menghentikan semua laporan itu dengan satu kalimat pendek. Temukan siapa yang menembak torpedo itu, dan tembak balik. Peirce kembali memutar meriamnya. Satu demi satu, salvo meluncur ke arah kapal Jepang yang menutup jalan. Cahaya putih menyilaukan menerangi kegelapan, memberi gambaran jelas wajah para tentara dan perwira Jepang yang menonton dari kapal pendaratan. Banyak dari mereka tidak menembak, mereka hanya menyaksikan. Karena kapal-kapal perusak Jepang sudah melakukan tugasnya. Perth mulai tenggelam perlahan. Namun, ia belum menyerah. Houston masih bertarung. 0041. Geladak belakang Houston diterjang proyektil 5 inci yang menembus hingga ruang amunisi sekunder. Ledakan kecil terjadi, guncangannya membuat 3 awak terlempar ke rel kapal. 2 berhasil ditarik kembali, 1 jatuh ke laut dan hilang dalam gelap. Letnan Hartley menyeret diri ke meriam anti-udara yang masih bisa berfungsi. "Angkat guncangnya, bidik ke kapal itu!" teriaknya. Awak meriam lain menoleh melihat darah di seragam Hartley. "Tuan, ada terluka." Hartley menatap mereka dengan mata yang menyala. "Kalau kalian masih bisa memegang meriam, maka kalian tidak terluka. Ayo tembak!" Meriam anti-udara Houston menembak bukan untuk menghancurkan, jaraknya terlalu jauh, tetapi untuk mengganggu dan memaksa kapal Jepang menyesuaikan formasi. Setiap detik yang Perth dapat untuk menembak kembali, setiap detik Houston masih bertahan adalah sebuah keajaiban. Namun, keajaiban tidak bertahan selamanya. 0047. Gelombang torpedo Jepang berikutnya datang dengan pola yang sempurna, diluncurkan dari 3 arah, memastikan Houston tidak memiliki ruang untuk bermanuver. "Kapten, 5 torpedo, jarak 1.500 yard." Rooks memandang ke arah gelombang yang mendekat. Garis-garis putihnya tampak jelas meski dalam gelap. Ini tak lagi bisa dihindari. Ia menarik napas panjang. Kemudian ia memberi perintah yang paling ditakuti oleh setiap kapten kapal perang. Bersiap siaga menghadapi benturan. Torpedo pertama mengenai lambung kiri. Boom! Ledakan itu terasa seperti pukulan palu jangkar yang meretakkan tulang kapal. Air laut langsung masuk ke kompartemen bawah. Torpedo kedua menyusul beberapa detik kemudian. Boom! Retakan merayap di sepanjang lantai ruang mesin. Mesin utama tersentak lalu mati total. Lampu padam. Suara mesin yang selama ini menjadi jantung kapal berhenti. Untuk pertama kalinya, sejak pertempuran dimulai, Houston terdiam. Dan di keheningan itulah, terdengar suara menakutkan yang membuat semua awak saling menatap. Gemuruh air masuk. Kapal mulai miring. "Kapten, kita kehilangan daya. Pompa tidak bisa menyala." Rooks berdiri tegak. "Kerahkan semua tim penyelamat. Tutup kompartemen bawah. Semua yang tidak bertugas di posisi tempur, bantu menahan banjir." Tidak ada panik.
Tidak ada teriakan kacau, hanya keputusan yang tenang dalam gelap. Namun, jauh di dalam hati mereka, semua tahu akhirnya sudah dekat. Di Perth, ketegangan mencapai puncaknya. Kemiringan mencapai 9 derajat. Ruang mesin tidak merespon. Awak berpegangan pada apapun yang mereka bisa karena geladak semakin miring. Waller menatap cahaya ledakan di kejauhan. Houston, kapal sahabat mereka. Kapal yang bertarung seperti singa. Kapal yang sedang sekarat. Ia menutup mata sejenak, kemudian membuka kembali, penuh tekad. Fokuskan meriam ke arah kapal perusak itu, katanya sambil menunjuk siluet kapal Jepang yang sedang menutup jarak. Kita buat mereka mengingat kita. Perth menembak, meski miring, meski terbakar, meski banjir, meski setengah mati. Perth menembak dengan seluruh jiwa yang tersisa. Dan meriam Jepang membalas dengan lebih keras dari sebelumnya. Tracer menghantam anjungan, proyektil menembus kabin, pecahan logam berterbangan. Namun, Waller tetap berdiri tegak, seolah-olah seluruh badai perang tidak mampu membuatnya bergeser. Sementara itu, Houston mulai tenggelam semakin cepat. 0052. Air telah mencapai dek bawah. Beberapa kompartemen tidak lagi dapat ditutup. Awak berlarian membawa peralatan, berteriak saling memanggil untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Letnan Hartley merangkak ke arah anjungan, darah mengalir di pelipisnya. "Kapten, kita tidak bisa menyelamatkan kapal ini." Rooks menatap layar kompas yang retak, lalu memandang laut gelap yang terus merenggut kapal kesayangannya sedikit demi sedikit. "Wah, kita sudah melakukan segala yang kita bisa," katanya perlahan. Kapal ini telah membayar lunas tugasnya. Ia menarik napas panjang. Kemudian ia memberi perintah yang paling ditakuti oleh setiap kapten kapal. "Siapkan perintah, evakuasi."